Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami, Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas review soal-soal UTBK bagian yang kedua gitu ya. Nah, di sini sudah kami sediakan beberapa soal-soalnya mirip dengan soal-soal UTBK di hari-hari sebelumnya. Jadi tonton terus video ini sampai habis supaya kamu paham ya. Oke, langsung kita bahas nomor 1. Katanya 9 orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 48 hari. Nah, dari sini aja kita udah tahu pastinya soal ini menggunakan perbandingan. Nah, masalah perbandingan lurus atau berbalik nanti kita ikuti ceritanya. Katanya 9 orang ini bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 48 hari. Nah, itulah dulu. Lalu katanya jika diinginkan pekerjaan tersebut 3 minggu lebih cepat. Nah, 3 minggu lebih cepat. Ingat 3 minggu itu 3 kali 7 berarti 21 hari. Berarti yang awalnya 48 hari dikurang 21 hari. Berarti mereka harus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 27 hari. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau seandainya 27 hari, berapa tambahan orang yang harus selesaikan? Nah, kira-kira seperti itu. Berapa tambahan orang yang selesaikan? Berapa tambahan orang yang harus ditambahkan? Kira-kira seperti itu ya. Karena nggak tahu, anggap aja X. Kira-kira seperti itu. Nah, coba kita lihat. Kalau misalkan seperti ini kan perbandingannya berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik kenapa? Karena semakin banyak nanti orang pasti semakin cepat. Artinya ya X ini pasti lebih besar dari 9. Nah, berarti nanti di sini bisa kita buatkan 9 per X itu sama dengan, kita balikkan, 27 per 48. Lalu nanti di sini kita balikkan, berarti X per 9 itu sama dengan 48 per 7. Kita balikkan kiri dan kanan ya, sah-sah aja. Lalu nanti di sini kita habiskan 9, 27 sama-sama dibagi 9. Ini 1, ini 3, tinggal dibagi 48 dibagi 3. Maka kita peroleh nanti nilai X itu sama dengan 16 ya kan? Pas X lebih besar daripada 9. Nah, karena ditanya tambahan pekerja, kita lihat yang awalnya 9, nah sekarang jadi 16, maka berapa tambahannya? Adalah 7 orang. Oke, itulah jawabannya untuk nomor 1. Nah, kita lanjut untuk nomor 2. Suatu password terdiri dari 4 karakter dengan susunannya, katanya di sini sudah diatur ya, angka huruf. Oke. Jika angka pertama adalah ganjil dan beberapa ketentuan, coba kita lihat, kita kembali dulu ke sini, angka huruf. Berarti nanti sini kita sediakan ada 4 kotak yang harus diisi. Oke. 4 kotak yang harus diisi dengan ketentuan ini angka huruf. Oke, kita anggap ini angka 1, huruf 1, angka 2, huruf yang kedua. Nah, untuk mengisi kotaknya kita harus mengisi dari hal yang paling pasti ya, hal yang paling pasti. Coba kita lihat syaratnya. Jika angka pertama bilangan ganjil, oke, bilangan ganjil memang ada 5, tapi kita lihat angka kedua adalah salah satu dari angka di antara ini. Nah, ini angka ganjil dan ini angkanya ada juga yang ganjil, berarti beririsan. Tunggu dulu kan gitu. Lalu katanya kemudian huruf yang pertama huruf vokal bukan A. Berarti selain A berarti I, U, E, O, ada 4 ya. Cuman katanya huruf keduanya adalah O, udah pasti O. Nah, berarti kalau huruf kedua O, berarti di sini kan hanya ada satu cara, kira-kira seperti itu. Nah, di sini berarti tinggal 3 cara, karena pastinya selain A dengan O, O-nya udah di sini, A-nya nggak boleh selain A, kira-kira seperti itu. Vokal ya, huruf vokal. Nah, permasalahan di sini di angkanya. Kan ada angka yang beririsan. Kalau ada angka yang beririsan, berarti di sini kita harus buat tabel yang baru. Harus kita pisahkan ceritanya. Nah, inilah dia ya. Oke, di sini angka 1 huruf 1, angka 2 huruf 2 sama seperti tadi, dan untuk mengisi letak hurufnya sama, ini 3, ini 1, tinggal bermain di angka. Angka yang kita punya itu kan 0, 2, 3, 5, 8. Nah, di sini 3 dan 5 ini adalah bilangan ganjil, berarti kita harus memisahkan ya. Andaikan dulu angka kedua adalah salah satu di antara ini. Angka keduanya anggap dulu di sini untuk mengisi angka yang kedua, kita pakai angka 3 atau angka 5. Ini untuk tabel yang ini. Untuk tabel yang ini, angka yang kedua itu andaikan kita pakai angka selain yang ini. Berarti 0, 2, 4, 8, kira-kira seperti itu. Nah, kalau seandainya di sini untuk angka yang kedua kita pakai angka 3 dan 5, berarti di situ ada 2 cara ya. Ada 2 cara untuk mengisi angka yang kedua, yaitu 3 dan 5, kira-kira seperti itu. Sementara untuk angka yang 1 kan harus angkanya ganjil, angka yang pertama.
Sementara salah satu angka ganjil sudah dipakai, yaitu di antara 3 dan 5, maka angka ganjil tinggal 4. Kan tadinya angka ganjil itu kan ada 5. 1, 3, 5, 7, 9. Karena salah satu di antara 3 dan 5 sudah dipakai di sini, maka di sini tinggal 4. Maka dari sini total caranya adalah tinggal kita kalikan 4 kali 3 12, ya kan? Kali 2 24. Oke, dalam hal ini ada 24 cara. Tapi kalau seandainya angka yang kedua kita pakai di antara keempat angka ini, berarti di sini ada 4 cara, ya. Atau ada 4 kemungkinan angka di sini, maka angka ganjilnya nggak terganggu. Berarti tetap ada 5 cara, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Berarti di sini ada 5 cara. Selesai. Maka tinggal dikalikan. Oke, berarti 5 kali 4 20, kali 3 60, kali 1 tetap 60. Maka total caranya ini tinggal kita tambahkan. Maka hasil penjumlahan ini semua adalah 84 cara. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Oke, kita baca dulu sama-sama. Nilai X yang memenuhi sistem persamaan ini, katanya kan gitu kan. Berarti di sini tinggal mencarikan nilai X-nya atau menentukan solusinya. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini sebenarnya gampang sekali. Artinya apa? Coba kita lihat, kalau di sini katanya F kuadrat X, itu sebenarnya F X dikuadratkan. Oke, sebenarnya bentuknya seperti ini gitu ya. Lalu itu dikurang 6 kali Fx. Nah, ini minus 8 di ruas kanan kita pindah ke kiri jadi tambah 8. Oke, kalau misalkan kita lihat bentuk seperti ini kan sebenarnya bisa langsung kita faktorisasi. Nah, andai kan kita langsung faktorisasi di sini Fx. Oke, ini juga Fx. Tinggal kita cari 2 buah bilangan yang nanti kalau misalkan kita kalikan 8 dijumlahkan minus 6. Ya, berarti itu berapa? Itu adalah minus 4 dengan minus 2. Oke, minus 4 dan minus 2. Lalu nanti kita peroleh di sini Fx-nya pasti sama dengan 4 atau Fx-nya pasti sama dengan 2. Sementara Fx itu nilainya setengah X. Tinggal kita ganti. Setengah X sama dengan 4. Oh, berarti X-nya di sini adalah 8, kan gitu. Lalu di sini setengah X. Oke, Fx-nya kita ganti setengah X sama dengan 2, maka X yang kita peroleh adalah 4. Berarti X-nya 8 atau 4. Maka pilihan yang benar adalah 4 atau 8D. Oke, itulah jawaban untuk nomor 3. Kita lanjut untuk nomor 4. Jika Fp pagar Q bintang R at S. Wah, gitu ya. Nah, lalu didefinisikan dengan Q dikurang minus P ditambah 2RS. Maka nilai dari ini berapa? Kata. Oke, coba kita lihat. Nah, kita tentukan dulu letaknya. Berarti ini kan sebagai P, yang ini sebagai Q, ini R, ini S. Sementara pertanyaannya itu Q dikurang minus P. Oke, Q-nya 10 dikurang minus P. Oh, minus P-nya itu 6 ya. Minus P berarti minus 6. Oke, ditambah 2 kali R-nya 5 ya. Oke, ini 5, S-nya 2. Oke, kira-kira seperti ini. Gampang hitung-hitungnya. Berarti nanti di sini hasilnya 16 ditambah 2 kali 5 10 kali 2 20, maka dijumlahkan hasilnya 36. Oke, sorry ya. Ini hasilnya 36. Maka pilihan yang benar adalah E. Oke, kita lanjut yang nomor 5. Coba kita baca dulu. Diketahui 2 buah garis. Nah, ini 2 garis tersebut. Lalu katanya apakah garis berpotongan tepat di sumbu X? Kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan nanti katanya berpotongan di sumbu X, maka syarat awalnya pasti Y-nya harus sama dengan 0. Nah, cuman coba kita lihat dulu. Andaikan kita gambarkan grafik gitu ya. Kita gambarkan salib sumbu. Oke, ini kepanjangan ya. Oke, nah coba kita gambar dulu. Yang paling lengkap di sini kan L2. Nah, untuk L2 ini, kalau misalkan kita gantikanlah misalkan Y sama dengan 0, maka pasti kita peroleh di sini X-nya sama dengan min setengah, gitu ya, min setengah. Kalau seandainya nanti X-nya yang sama dengan 0, maka nanti kita peroleh Y-nya itu sama dengan 1. Maka koordinat titik potong terhadap sumbu X berarti ini sama dengan min setengah, 0. Nah, titik potong terhadap sumbu Y berarti ini 0,1. Nah, berarti andaikan kita gambarkan garisnya, berarti kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Untuk yang pertama, berarti anggaplah di sini minus setengah, 0. Oke, inilah dia titik potong terhadap sumbu X. Lalu titik potong terhadap sumbu Y, anggaplah di sini, berarti titiknya 0,1. Nah, berarti L2 itu garisnya kira-kira seperti ini. Oke, nah inilah L2. Nah, untuk L1
pastinya dia juga harus berpotongan di sini ya, di min setengah koma nol, supaya terjawab pertanyaannya, apakah kedua garis berpotongan tepat di sumbu X? Kalau dia memang betul-betul tepat berpotongan di sini, maka jawabannya ya. Tapi kalau misalkan tidak mungkin berpotongan di sini, maka jawabannya tidak. Tapi tidak boleh jawabannya bisa ya, bisa tidak gitu ya. Bisa juga berpotongan, bisa juga tidak berpotongan, bukan seperti itu ya. Tapi harus salah satunya. Nah, coba kita lihat. Kalau seandainya kita anggap L1 ini juga pasti tepat berpotongan di min setengah koma nol, berarti dia harus melalui min setengah koma nol. Artinya coba kita substitusi min setengah koma nol ke persamaan garis Y sama dengan MX kurang B. Nah, coba apa yang kita peroleh? Berarti nanti di sini kita peroleh 0 sama dengan, oke, Y-nya 0 ya. Ini koma 0 ya. Oke, ini koma 0. Berarti ini min setengahnya kita galikan ke sini, gantikan ke sini, berarti min setengah M. Min setengah M dikurang B. Nah, berarti kita peroleh di sini setengah M sama dengan minus B. Berarti M sama dengan minus 2 kali B. Atau kita pindahkan ke ruas kiri, berarti M itu atau seperti ini aja. Coba kita berikan seperti ini. Nah, inilah persamaan yang kita peroleh. Coba kita cek. Untuk persamaan pertama, kalau misalkan kita gunakan pernyataan pertama, andaikan M-nya lebih besar dari 2. Oke, apakah M-nya lebih besar dari 2? Dia bisa berpotongan di sini? Ya, ternyata bisa, ya. Kalau seandainya M-nya 2, artinya kemiringannya 2 ya. Kalau seandainya M-nya 2 udah pasti mereka sejajar, ya. Tapi kalau misalkan M-nya lebih besar dari 2, berarti dia lebih agak ke atas, condong ke atas. Artinya ini kita ganti M-nya lebih besar dari 2, misalkan 4, 5, 6 ya kan, 3, maka kita peroleh B-nya ya sesuai dengan M-nya. Tapi dengan kata lain, dia bisa berpotongan, bisa tidak, karena M dan B harus tertentu angkanya supaya nanti garisnya berpotongan di min setengah koma nol. Artinya apa? Jika kita menggunakan pernyataan satu saja, bisa ya, bisa tidak, berarti belum bisa menjawab. Nah, begitu juga pernyataan 2, jika B-nya lebih besar dari min 1, maka tetap juga M-nya bisa angka yang lain. Maka otomatis nanti bisa juga berpotongan, bisa juga tidak. Nah, tapi bagaimana jika kedua pernyataan ini kita gunakan bersama-sama? Kan seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya M-nya lebih besar dari 2, apakah B-nya bisa lebih besar dari min 1? Kan kira-kira seperti itu. Coba kita cek. Andaikanlah di situ nilai M-nya kita ambil 2 koma, ya, yang lebih besar dari yang lebih besar dari 2, ya. Kita anggap di sini M-nya itu adalah, anggap di sini 2 koma. Kita nggak tahu komanya berapa. Anggap aja seperti itu. Nah, berarti di sini bisa kita peroleh minus 2B itu sama dengan 2 koma. Ya, M-nya kan 2 koma. Berarti di sini bisa kita simpulkan B-nya itu sama dengan 2 dibagi minus 2, minus 1. Koma, pastinya komanya ada. Artinya apa? B yang paling kecil pastinya adalah minus 1 koma. Ada isinya, koma ya. Oke, sementara di sini katanya B-nya harus lebih besar dari min 1. Otomatis tidak memenuhi. Karena B yang terkecil saja sudah minus 1 koma. Artinya apa? Ketika dua pernyataan ini kita gunakan, bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi jawabannya apa? Tidak. Ya. Jadi artinya, apakah kedua garis tersebut tepat berpotongan di sumbu X dengan menggunakan dua pernyataan ini? Tidak. Jawabannya tidak. Oke, jelas ya? Maka dari sini, kalau dua pernyataan cukup, jawaban yang benar adalah C. Nah, kita lanjut ke yang nomor 6. Manakah dari bilangan berikut yang bersisa 3? Oke, katanya bersisa 3 jika dibagi 4 dan bersisa 2 jika dibagi 5. Nah, sebenarnya bisa kita gunakan dengan teori, tapi karena angkanya tidak terlalu besar, berarti boleh kita gunakan hitungan-hitungan biasa, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Kita cek sebenarnya, misalkan 27. Apakah 27 ini bisa dibagi dibagi 4 akan bersisa 3? Ya, karena 27 bisa kita tulis menjadi 6 dikali 4 ditambah 3. Ya, 6 kali 4, 24 ditambah 3. Jadi 27. Artinya apa? Ketika 27 dibagi 4 akan menghasilkan 6 tapi bersisa 3. Benar ya? Nah, apakah 27 ini ketika dibagi 5 bersisa 2? Berarti kan 27 bisa kita tulis jadi 5 dikali 5 ditambah 2. 27 ketika dibagi 5 dapatnya 5, sisanya 2. Benar juga. Artinya pernyataan 1 benar. Kalau 1 benar, otomatis yang nomor 3 pernyataan 3 benar. Maka tinggal kita cek pernyataan yang keempat. Nah, coba kita lihat. Pernyataan yang keempat, 127.
Oke, 127 ketika kita bagi 4, coba. Kalau misalkan kita bagi 4, maka akan menghasilkan 31 ya. 31 kali 4 itu 124. Pastinya bersisa 3. Oke, bersisa 3. Apakah benar? Ya, benar. Nah, apakah 127 ini ketika kita bagi 5 akan bersisa 2? Coba. 127 dibagi 5 pasti kita peroleh 25 gitu ya. Karena ini kan 127 dikurang 125 berarti 2. Iya, benar juga. Ketika 127 dibagi 5 diperoleh hasil 25 dan sisanya 2. Oke, benar. Karena pernyataan 4 benar tanpa ditinjau pernyataan 2 pasti benar, sehingga semua pernyataan benar jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut yang nomor 7. Oke. Dalam suatu kecamatan terdapat 600 anak remaja yang katanya suka olahraga dan rekreasi. Nah, katanya pembagiannya di mana 400 anak suka olahraga dan 300 suka rekreasi. Nah, lalu katanya sini jika A adalah jumlah minimum. Oke, ada kata-kata minimum ya. Oke, si A jumlah minimum, lalu si B katanya jumlah maksimum anak yang suka kedua-duanya. Nah, pertanyaannya B kurang A, berarti kita cari satu-satu. Coba kita mulai dari yang maksimum dulu ya. Oke, kita mulai dari yang maksimum dulu, berarti kita mau mencari nilai B dulu. Nah, coba kita lihat. Kalau katanya misalkan cerita maksimum, berarti coba kita lihat. Anggaplah di sini himpunannya semestanya ya. Semestanya berarti di sini S. Oke, nah kalau misalkan cerita jumlah maksimum, maka nanti semua, oke, anggaplah ini himpunan anak yang suka olahraga, OR ya. Oke, maka nanti semua anak yang suka rekreasi gitu ya, karena kan rekreasi paling sedikit, maka supaya nanti jumlah maksimum, semua anak yang suka rekreasi harus suka juga olahraga. Artinya nanti di sini rekreasi ada di dalam. Oke, inilah dia yang rekreasi ya. Jumlah semua anak yang suka rekreasi harus suka olahraga. Dalam artian jumlah maksimumnya atau si B otomatis adalah 300 orang gitu ya, 300 anak. Nah, itulah jumlah maksimum. Nah, kalau misalkan katanya jumlah minimum, berarti nanti di sini ada anak yang suka keduanya atau ada juga anak yang hanya menyukai salah satunya. Artinya mereka tetap ada juga yang beririsan ya. Oke, kita buat di sini diagram pennya. Anggaplah ini diagram pen. Oke, seperti ini S gitu ya. Nah, kita buat di sini anak yang suka olahraga. Oke, OR, baru anak yang suka rekreasi. Nah, inilah jumlah minimum anak yang suka kedua-duanya gitu ya. Nah, kalau seandainya kita anggap di sini X, maka nanti kan yang suka olahraga itu kan 400. Maka nanti yang hanya suka olahraga, maka nanti kita buat sini 400 dikurang X. Yang hanya suka rekreasi, maka nanti di sini 300 dikurang X. Nah, sebenarnya hitung-hitungan cepatnya, oke, tadi kita anggap itu si A ya. Oke, sorry, ini si A karena jumlah minimum gitu ya. Cepatnya gini aja. Berarti nanti di sini 600 ya, 600 bukan ya. 400 ditambah 300 yang suka olahraga, yang suka rekreasi dijumlahkan, dikurang totalnya. Oke, dikurang totalnya. Maka nanti diperoleh di sini A-nya adalah 100 orang. Nah, itulah dia jumlah minimum yang suka kedua-duanya. Pertanyaannya B kurang A, berarti 300 dikurang 100. Maka jawaban yang benar adalah 200. D. Oke ya. Nah, kita lanjut nomor yang terakhir. Diketahui parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 3X dikurang 4 dan garis G seperti gambar berikut. Oke, ini gambarnya ya. Nah, kita lihat mana pernyataan di bawah yang benar. Kalau katanya titik potong sumbu X, katanya kan parabola memotong sumbu X di sini gitu kan. Apakah benar? Kalau misalkan kita mencari titik potong terhadap sumbu X, titik potong, oke, abang singkat tipot ya, terhadap sumbu X, maka syaratnya Y haruslah sama dengan 0. Kalau seandainya Y ini 0, maka kita peroleh X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Ini harus sama dengan 0, kan Y nya 0. Berarti tinggal faktorisasi. Kalau kita faktorkan, maka nanti di sini kita harus mencari dua bilangan yang kalau dikalikan minus 4 dijumlahkan minus 3. Maka berapakah itu? Ya minus 4 dan 1. Oke, minus 4 dan 1 gitu ya. Dijumlahkan minus 3 dikalikan minus 4. Berarti kita peroleh di sini X-nya adalah 4 atau X-nya adalah minus 1.
Oke, minus 1 ya. Oke, kita buat di sini. Perhatikan minus 1. Nah, berarti titik potongnya di sini X-nya kan 4. Sementara Y-nya tadi kan 0. Berarti minus 4,0 dan oke, minus 1, Y-nya 0. Benarkah 4,0 dari minus 1,0? Ya benar gitu ya. Artinya pernyataan yang pertama ini benar. Kalau pernyataan 1 benar, otomatis 3 benar. Berarti kita cek yang nomor 4. Salah satu absis titik potong parabola dan garis G ya yang mungkin adalah minus 1. Coba kita lihat. Ini kan titik potong terhadap sumbu X tadi kan minus 1,0 dan ini ya 4,0. Di sini coba kita lihat garisnya. Apakah di titik minus 1 ini, di X yang minus 1 ini garis berpotongan dengan kurva? Ya tidak. Jadi di mana? Otomatis yang lebih kecil dari minus 1. Karena apa? Kalau grafik ini kita panjangkan, nah sekitar sini nanti dia garisnya berpotongan. Apakah nanti X ini adalah minus 1? Otomatis tidak, karena di sebelah kirinya. Gitu ya. Maka pernyataan yang keempat ini pastinya salah. Terpaksa kita cek yang pernyataan 2. Katanya titik potong parabola terhadap sumbu Y adalah 0, minus 4. Kita cek. Titik potong parabola ya, kita tulis di sini ya. Titik potong, oke, titik potong sumbu Y, parabola terhadap sumbu Y, ini syaratnya X-nya yang harus sama dengan 0. Kalau seandainya X-nya 0, coba kita gantikan X-nya 0, berarti 0 kuadrat 0, minus 3 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0 dikurang 4, hasilnya minus 4. Maka kita peroleh di sini, Y sama dengan minus 4. Maka koordinat titik potongnya terhadap sumbu Y, yaitu 0, minus 4. Apakah benar? Oke, benar ya, 0, minus 4. Maka kalau pernyataan 2 benar, 1, 2, 3 benar. Kan gitu kan? Jawaban yang benar adalah A. Oke, sekianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga membantu kamu di UTBK ya. Bye-bye.